kalamun qadimul la yumallu sama'u taza'an qawli wa fi'li wa niyati bihi astafi min kulli wa nuruhu dalilul liqalbi tajali wa hayrati wa ya rabbi ma bi urufihi wa nawir bihi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fadhan wa ilma wa hikmatan wa anis ya rabbi bil qabri wa sati wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala man bihi rahman yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immati bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mudassir ayat 32. Ayo Mas Agus. Halaman berapa Mas? Al-Mudassir 450. Penajam 60 ayat berapa? 32. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla wal qamar wal layli idh adbar was subhi idha asfar innaha la'ihdal kubar nadhiran lil bashar liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun anil mujrimin ma salakakum fi saqar ma salakakum fi syaqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta syafa'atus syafi'in. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama lahum 'anil tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurun
كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله وأهل التقوى وأهل المغفرة. Sadaqallah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mudassir tentang perjuangannya Kanjeng Nabi. Kalla wal qamar. Jadi apa yang diprasangkakan oleh orang kafir itu mereka salah. Kalla bukan seperti yang orang kafir itu sangkakan. Wal qamar dan bulan. Apa maknanya, hubungannya antara tidak sesuai dengan prasangka mereka dan sumpahnya Allah tentang bulan. Wal qamar. Qamar bulan. Bulan, cahaya yang kita lihat di malam hari, itu cahaya bintang-bintang bisa dikalahkan oleh cahaya bulan. Padahal bintang-bintang cahayanya nun jauh di sana itu bisa saja itu adalah cahaya yang mereka miliki sendiri dari berproses bagi dirinya sendiri, bintang-bintang itu yang berkerlap-kerlip itu. Sedangkan bulan cahayanya itu hanya cahaya serapan saja. Namun walaupun cahayanya bulan itu hanya cahaya serapan, hanya pantulan saja dari pantulan matahari misalnya, tapi tatkala malam hari cahaya bulan itu bermanfaat. Maknanya apa? Sampean walaupun tidak punya ilmu secara mendasar, hanya ilmu memperhatikan dan mendengarkan saja, walaupun tidak betul-betul menghujam di dalam hati tentang sebuah ilmu, namun tatkala sampean masuk ke sebuah masyarakat yang di sana kebanyakan masyarakatnya itu kebanyakan yang awam atau bodoh, datanglah sampean ke sana sebagai cahaya bulan, belum paham benar tentang sebuah agama, tapi karena sampean lebih dulu tahu tentang sebuah ilmu yang sampean terima, entah itu di pengajian, entah itu di sekolah atau di kampus, itu sangat bermanfaat bagi mereka yang betul-betul dalam kegelapan, yang betul-betul buta akan sebuah agama, akan sebuah ilmu. Jadi tatkala sampean datang ke sebuah masyarakat yang bodoh, walaupun sampean tingkatan kebodohannya di atasnya mereka sedikit, kepintarannya itu cuma punya ilmu sedikit, tapi tatkala sampean datang ke sebuah masyarakat bodoh, masyarakat awam, sangat terang, sangat seolah-olah sangat bermanfaat, walaupun pemanfaatannya hanya sekedar cahayanya itu sekedar saja, cuma serapan, nggak bisa di manage terus cahayanya itu dibesarkan, nggak bisa. Kalau bulan ya pas pantulannya segitu, yang diserap ya segitu. Jadi kalau sampean pingin kelihatan pintar, pingin kelihatan
hebat, biar kelihatan alim, padahal sampai sedikit ilmu, ya kumpullah dengan orang-orang yang bodoh. Jadi sampai kelihatan lebih alim dikit ketimbang orang yang bodoh banget. Itu makna malam. Malam terus ada bulan. Jadi seolah-olah bulan itu sumber cahaya, padahal bukan punya sumber, itu cuma serapan aja. Tapi tatkala di sekitar sampean itu memang orang awam, orang bodoh, tahu bahwa sampean itu punya cahaya, dikira sampean itu sumber menyelesaikan sebuah masalah, padahal sampean ilmunya nggak begitu dalam, cuma denger aja. Waktu di masjid ada kuliah subuh, ada kultum kuliah 7 menit apa, cuma denger aja, tidak punya dasar pol, cuma denger aja, tidak paham pol, ya cuma yang ngerjakan aja semampunya sampean paham itu. Jadi kalau sampean pingin kelihatan lebih alim, lebih baik, ya sampean bergabunglah dengan orang yang sangat bodoh, yang gelap, harus sampean kelihatan lebih terang. Kasarannya, kalau sampean itu wajahnya pas-pasan, kalau pingin kelihatan ganteng, ya kumpul sama orang yang wajahnya jelek. Jadi kalau sampean gemuk terus pingin kelihatan lebih langsing, ya sampean kumpul sama orang yang lebih gemuk dari sampean, jadi sampean kelihatan lebih langsing. Paham enggak? Itu makna dari bulan. Bulan aja walaupun dia tidak punya sumber cahaya sendiri, cuma hasil resapan, bermanfaat. Apalagi sampean masih muda, masih banyak yang harus sampean timba, berupa pengalaman, dikerjakan. Walaili idh adbar, dan sumpah lagi demi malam, idh adbar, ketika telah berlalu. Jadi kalau sudah malam mau siang, ditandai oleh apa? Kalau malam udah mau siang, diantaranya itu ada apa tuh? Ada sebelum subuh itu, oh itu. Orang dulu sebelum subuh menandai subuh itu dengan apa? Dulu kalau di atas langit itu apa? Apa? Melihat apa dulu? Untuk membedakan yang asli sama yang palsu, apa? Cahaya apa? Di atas langit. Fajar sodik, ayam yang berkokok apa ya? Ayamnya ketiduran. Wasubhi idza asfar, dan waktu subuh tatkala berlalu. Safar, subuhnya berjalan, maksudnya berlalu. Jadi kalau subuhnya sudah berlalu, berarti sudah terangnya. Innaha la ihdal kubar, tetap yang dibicarakan itu tentang malaikat penjaga yang jumlahnya 19. Tetap itu yang diutaati sama orang yang kafir, yang gak beriman itu. Tetap dibesar-besarkan. Innaha la ihdal kubar, sesungguhnya neraka, tempat mereka yang tidak percaya itu. Neraka apa kemarin?
neraka Sakor. Neraka Sakor ya. Ada berapa neraka itu? Ada 7. Apal enggak namanya? Nanti repot sampean kalau nggak kenalan dulu sampean malah diajak berteman sama neraka. Ayo siapa yang hafal? 1. Wail. Neraka Wail. Terus neraka apa lagi? Neraka yang terendah, yang nggak begitu panas. Mana ada neraka nggak begitu panas? Hamimah. Ada enggak namanya orang Hamimah itu? Hawiyah atau Hamimah? Hawiyah kok ada Hamimah. Terus apa lagi? Neraka apa lagi? Jahim. Terus yang terhebat neraka apa? Jahanam. Terus udah berapa? 4. Sakor. Apalagi nomor 5? Hotomah. Terus 6. Tinggal 2. Hah? Lado bukan orang sekarang Hafiz agak memelat-melatkan diri. Hafiz apa Hafiz ini? Hafiz. Saya ingin anak saya jadi Hafiz. Apa Hafiz? Z. Banyak tulisan juga Z. Hafiz. Bukan Z ya, Allah. Hafiz. Bukan Z ya. Di lagu-lagu juga ya. Saya ingin jadi Hafiz. Apa Hafiz ini? Hafizullah. Apalagi satu lagi? Neraka apa lagi? Habis lazo apa? Ya, ingat-ingat ya. Kalau nanti kenalan sampai namanya di antara itu jangan mau namanya. Kenalkan saya Sakormu gitu sampai lari sampai. Nadhiron lil basar. Jadi neraka Sakor itu nadir sebagai peringatan lil basar bagi manusia. Cukup neraka Sakor itu nomor berapa neraka Sakor ini? Tingkatan neraka nomor berapa Mas? Belum lihat Pak. Gitu. Nomor 4 atau 3? Jadi neraka Sakor itu cukup untuk dijadikan nadhir, dijadikan peringatan. Jadi peringatan itu ada 2. Peringatan sebuah ancaman yang nakut-nakutin, itu nomor 1. Yang kedua, peringatan berupa janji manis surga. Kalau yang menakutkan neraka. Liman sya'a minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar. Jadi tentang neraka Sakor itu bisa dijadikan peringatan bagi manusia untuk yataqaddama, untuk maju, atau yata'akhkhar, untuk mundur. Tergantung sampean mengambil ibrah mengambil pelajaran tentang ayat Al-Quran yang menceritakan atau menjelaskan tentang neraka Sakor. Kalau sampean menjadikan yataqaddam, sampean bersemangat dalam beribadah. Atau sebaliknya, yata'akhkhar, atau sampean mundur tanpa malas. Tergantung keimanannya sampean.
Kullu nafsin bima kasabat rohina. Setiap manusia bima kasabat, kasab, apa yang dia perbuat, apa yang dia kerjakan, rohina, akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi setiap diri harus bertanggung jawab apa yang dia perbuat. Sekecil apapun amalan yang sampai perbuat pasti akan dibalas sama Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kebaikan sekecil apapun pasti dibalas sama Allah, dan keburukan sekecil apapun pasti akan dibalas juga. Illa ashabal yamin, kecuali bagi orang yang sudah dipastikan mereka ada di sebelah kanan. Maksudnya sebelah kanan itu mengerjakan amal yang soleh, gak usah diragukan lagi. Sudah, kalau sampean sudah termasuk dalam golongan orang yang soleh, sampean pasti sudah dikhususkan jadi umat yang khusus. Kalau sampai termasuk orang yang soleh, setiap hari, setiap detik akan didoakan, akan dimintakan ampun oleh orang sedunia. Karena setiap detik, setiap menit pasti ada orang yang sholat. Kalau sudah ada orang yang sholat, pasti tatkala assalamu alaika, tatkala tahiyat, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jadi golongan yamin, golongan yumna, yaman, golongan kanan pasti sudah dijamin sama Allah fi jannati, berada di dalam surga. Anehnya, yatasaaluna 'anil mujrimin, mereka satu sama lainnya itu bertanya. Jadi di surga besok itu nanya-nanya kabar juga. Iya ya, misalkan kita berada di majelis ilmu seperti sekarang, terus kita ditakdir malam pagi ini sama Allah, kita semua ini ditakdir untuk masuk surga sama Allah. Amin. Ditakdir. Terus tatkala besok kita masuk surga, teman majelis kita nggak ada. Yang namanya jin, yang namanya zen nggak ada di dalam surga. Zen sama Jun nggak ada di dalam surga itu. Jadi tanya, loh, kemana itu orang dua itu kok nggak ada? Zen sama Jun itu kok nggak ada? Tuh, kalau nggak ada di majelis ini berarti di sebelah, Pak. Maksudnya ma salakakum fi sakor. Mungkin karena nggak ngikuti majelis ilmu, mereka menyebabkan mereka ada di neraka sakor. Yang lain ada di surga, ada di jannatun naim. Mungkin kita cari, Pak, di mana? Di sebelah mana? Di neraka sakor. Ini cari, nggak apa-apa. Qalu lam nakum minal musallin. Lu ketemu, Pak, itu loh, Mas Jen sama Mas Jun di neraka sakor. Makanya ngaji biar tahu neraka sakor. Jadi bersebelahan, neraka sama surga itu bersebelahan. Terus nanya, Mas Anang nanya sama Mas Jen, Mas Jen, lapo kon kok bermaktab di sini, kok nggak gabung sama kita? Apa sih
yang menyebabkan kamu itu masuk neraka sakor nih? Jawab. Qalu, jawab mereka yang ada di neraka sakor, lam naku minal musallin. Aku dulu nggak pernah sholat. Jadi kalau nggak pernah sholat masuk neraka sakor. Kalau nggak pernah sholat masuk neraka sakor. Kalau orang yang rajin sholat tapi nggak pernah khusyuk atau colak sholatnya, sekarang sholat besok enggak, sekarang sholat besok enggak, itu akan masuk neraka wail. Serba salah. Nggak sholat masuk neraka sakor, sholat kalau nggak khusyuk masuk neraka wail. Terus gimana Pak? Mending sholat atau enggak? Terserah. Kalau nggak sholat jelas neraka sakor. Neraka sakor itu apanya? Geninya itu apa? Baranya itu loh. Apinya lah, apinya. Kalau ditaruh di telapak kaki itu mendidih otaknya. Walam naku nut'imul miskin, dan aku juga waktu di dunia nggak pernah ngasih makan orang miskin. Jadi kalau udah nggak sholat, nggak pernah bersosial, nggak pernah ngasih, tidak pernah membantu orang yang kelaparan, jelas sudah. Alamatnya jelas, pasti salah alamat. Alamatnya palsu. Jalannya menuju Jannatun Naim disasar ke neraka sakor. Maknanya apa? Qalu lam nakum minal musallin. Maknanya apa? Hubungan dengan Allah mereka buruk. Hubungan dengan Allah mereka jelek. Terus yang kedua, walam naku nut'imul miskin, menandakan apa? Menandakan hubungan dengan sosial kemasyarakatan juga buruk. Hubungan dengan Allah buruk, hubungan dengan sesama manusia buruk, jelas. Pernah saya sampaikan dulu di khutbah bahwa kalau sudah hubungannya dengan Allah itu buruk, hubungannya dengan manusia juga buruk, dikhawatirkan meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Kalau sudah su'ul khotimah, gak usah di neraka, di alam kubur sudah menerima siksa. Sudah enggak ini di alam kubur sudah. Wa kunna nahudu ma'al khaidin. Kadang kita bersiasat, atau berbicara atau mengatur strategi tentang hal-hal kebatilan. Jadi kita itu berghibah, bahkan fitnah sering kita omongkan. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami, katanya orang yang ahli di neraka sakor itu, ahlu neraka sakor itu, dan kami juga mendustakan bahwa besok akan adanya yaumiddin, hari pembalasan. Gak percaya sudah. Sebaliknya, kalau kita percaya, pasti kelakuan kita, amal perbuatan kita baik.
Kalau kita percaya kepada Allah dan hari akhir, pasti kelakuan kita pasti baik. Sesuai dengan daunnya Kanjeng Nabi, siapa-siapa orang yang percaya, yang yakin, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, pastilah dia falyakul khairon aw liyasmut, pastilah dia akan berbicara yang baik, yang bermanfaat. Kalau dia sekiranya tidak dapat berbuat baik, tidak bisa berkata yang baik, bahkan mudarat, maka auliyasmud, atau lebih baik mereka diam. Gak akan keluar dari lesannya seorang mukmin itu hal-hal yang tidak berguna, apalagi fitnah, ghibah, gak ada. Terus katakan dengan Nabi, siapa-siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wal yukrim jarahu, pasti memuliakan tetangganya. Tidak akan seorang mukmin akan mendolimi tetangganya, tidak akan, pasti akan memuliakan. Dari segi pembicaraan, dari segi kelakuan, pasti sudah. Dan juga dari segi dalam hati, pasti orang mukmin itu akan mendoakan mukmin lainnya. Istighfar tidak untuk dirinya sendiri, pasti untuk umum. Astaghfirullahaladzim. Pertama, li wali walidayya, untuk kedua orang tua. Astaghfirullahaladzim li ustadi, untuk guru-guru, untuk dosen, untuk ustad, untuk guru SD, SMP, SMA, diistighfari juga sama orang mukmin. Astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat, diistighfari juga. Orang Islam dikenal, tidak dikenal, sudah meninggal atau masih hidup, tetap diistighfari. Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat, juga diistighfari. Orang yang tingkatannya mukmin, mukminat, laki-laki dan perempuan juga diistighfari. Itu ciri-cirinya orang yang mukmin, orang yang percaya terhadap yaumiddin, hari pembalasan. Hatta atanal yakin, itu terus kita lakukan sampai kami mati. Jadi gak pernah sholat, gak pernah ngasih makan orang miskin, terus berghibah, berfitnah, bergunjing, dan mendustakan adanya hari akhir, dipastikan bejat kelakuannya ya. Dipastikan buruk kelakuannya, dipastikan buruk hubungannya dengan Allah dan orang, dengan tetangga, dengan masyarakat, buruk. Karena biang kerok, tukang fitnah, bigos, biang gosip. Bigos, biang gosip. Walaupun dia sholat, tapi nggak dapat dia dari syafaat, dari sholatnya itu nggak dapat. Walaupun dia juga berinfak kadang-kadang, tapi nggak disandarkan kepada Allah. Sholatnya bukan karena Allah, bersedekahnya bukan karena Allah, berghibah toh, memfitnah, bergunjing toh kelakuannya, pasti dia akan mendustakan bahwa besok ada hari kiamat. Hatta atanal yakin, sampai hal itu dilakukan sampai dia mati. Gak bisa, gak punya kesempatan untuk bertobat sudah. Makanya harus diyakini bahwa besok itu pasti sudah ada hari kiamat. Kalau sampean sudah yakin bahwa besok ada hari kiamat, pasti sampean akan berubah. Perbuatannya sampean berubah, kelakuannya sampean berubah ke arah yang lebih baik, hijrah. Sedangkan hijrah yaitu kelakuan minal maksiati ila taatillah. Jadi kelakuan yang penuh mengandung maksiat, hijrah kepada ketaatan kepada Allah. Jadi hijrah itu kan bukan hijrah cuma bajunya tok hijrah. Bajunya dari baju biasa ganti baju kuku, tapi gosip. Bajunya syar'i, dari baju biasa akhirnya nutup semua yang besar-besar.
pakaiannya syar'i, orangnya syar'unya. Hijrah, Kanjeng Nabi suruh hijrah sama Allah. Padahal Kanjeng Nabi belum disuruh hijrah secara fisik dari Mekah ke Madinah, belum. Tapi sudah ayat-ayat hijrah sudah ada pada zamannya Kanjeng Nabi. Ayat-ayat wahyu-wahyu yang turun tentang hijrah ada. Maksudnya apa? Mental yang jelek, sifat yang jelek harus dihijrahkan kepada taat kepada Allah. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, enggak ada, sudah enggak berguna. Kalau sudah ada di dalam neraka enggak berguna itu syafaat, enggak ada syafaat. Syafaat itu berguna tatkala kita masih hidup sekarang ini. Fama lahum anit tadzkirah mu'ridin. Enggak ada sudah syafaat, enggak ada. Padahal Al-Quran harusnya jadi sahabat. Quran ini seharusnya jadi sahabat, harus diyakini, jadikan sahabat, dipahami, dihayati, terus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Kanjeng Nabi seperti itu. Sampai akhlaknya Kanjeng Nabi hulukul Quran. Akhlaknya Kanjeng Nabi itu adalah Al-Quran. Makanya kalau ingin tahu saat itu zamannya Kanjeng Nabi, Al-Quran yang berjalan, yaitulah Kanjeng Nabi. Ka'annahum humurun mustamfirah. Seakan-akan mereka itu disamakan seperti keledai. Keledai kalau sudah datang hari kiamat, mereka itu mirip sudah sama keledai itu. Menjelat-menjelat. Tahu keledai ya? Kuda kecil itu loh. Farrab mim qaswar. Diibaratkan keledai, manusia yang kaget kalau datangnya hari kiamat besok itu seperti keledai yang lari dari singa. Jadi kalau keledai ketemu sama singa lari, tapi begoknya keledai itu larinya itu bukan menjauh tapi mendekat. Jadi kalau keledai terus dikejar sama singa, itu bukan larinya tambah menjauh, tambah mendekat. Sama seperti orang yang nggak percaya, nggak yakin adanya hari akhir, seperti itu. Seharusnya dia takut dengan neraka sakor, seharusnya dia menjauh dari neraka sakor, malah tambah mendekat. Mirip sudah sama keledai. Coba sampean nanti di YouTube setel singa berburu keledai, bukan tambah lari, malah tambah mendekat. Coba, ini permisalan yang luar biasa dari Tuhan. Contoh ini, contoh bahwa ada manusia yang sangat bego sampai misalkan dengan binatang yang namanya keledai. Sampai coba ya nanti di YouTube, terkala ada singa, ada gerombolannya keledai terus dikejar sama singa, malah tambah ngejar balik itu singa, itu keledainya itu. Pasti sampai bilang bego nih keledai. Ya memang bego, jangan sampai begoknya keledai itu masuk ke jiwa kita. Kita bilang sama keledai itu bego, goblok, bodoh. Ternyata diri kita sendiri yang bodoh, yang bego. Kenapa? Meninggalkan sholat, tidak mau berinfak sedekah, ngasih makan fakir miskin, kelakuannya bergunjing, berghibah, berfitnah. Terus apa lagi tadi? Terus tidak percaya terhadap adanya hari kiamat, ya. Singa jadi bagaikan singa. Bal yuridu kullu mri'in minhum ayyuta suhufan munasyarah. Jadi pingin enaknya aja. Kalau mereka itu ingin dapat petunjuk dari Allah, ingin enaknya. Misalkan sebuah mushaf Al-Quran, kalau kita nanya mana dalilnya, ya ini, langsung dicepai itu. Ono dalil enggak? Kalau enggak ono dalil,
nggak percaya dan nggak mau nyari, mereka nggak mau nyari petunjuk itu. Pinginnya udah disiapin dan disajikan, niki lho Pak dalili kayak gitu, anak mama itu. Zaman Kanjeng Nabi seperti itu. Kanjeng Nabi itu diutus kepada umat yang ummiyin, yang kembon-kembon ya. Pingin dicepai apa-apa, pingin disiapin, pingin beriman, pingin disiapin, ini lo dalilin. Makanya banyak sekarang orang seperti itu. Mana dalilnya? Dalilin di kamu melakukan sholawatan, melakukan yasinan, tahlilan, kahfian, di dalilin. Mohon kayak yo. Semoga kita dijauhkan oleh sifat yang ummiyin, sifat ke embok-embokan, malas ya maksudnya. Kalla, sebetulnya mereka itu yang minta disiapin petunjuk, minta dicepain, minta disiapkan ayat-ayat, dalil-dalil yang seperti itu. Kalla, kata Tuhan, enggak seperti itu maunya mereka. La yakhafunal akhir, sebetulnya mereka itu tidak takut dengan datangnya hari akhirat. Sebetulnya nggak percaya. Kalau sudah nggak percaya, mencari-cari alasan aja supaya dia terhindar dari hal kebaikan itu. Dia menjauh dari hal kebaikan itu. Tandanya mereka itu la yakhafunal akhir, tidak takut kepada hari akhir. Kalla innahu tadhkirah. Sebetulnya mereka juga tidak mengindahkan tazkirah, peringatan itu enggak mau mereka sebetulnya. Faman sa'adzakara, maka siapa orang yang mengambil zakara, kejadian atau ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang sakor, menerangkan tentang neraka sakor, pasti mereka akan zakar, dijadikan pelajaran. Wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah. Kalau orang yang sudah ahli di neraka sakor, yang jiwanya sudah berada di neraka sakor, enggak akan wa ma yadhkuruna. Mereka enggak mau mengambil pelajaran dari kejadian atau cerita dari neraka sakor. Illa ayyasha Allah, kecuali Allah menghendaki. Maksudnya gimana Pak? Kan Allah kan bisa Pak membolak-balikan hati. Iya. Kenapa kok nggak dibuat mukmin semua, Islam semua, jadi nggak ada neraka sudah? Atau sebaliknya dilakukan kafir semua? Allah, manusia itu makhluk yang spesial ya, makhluk yang luar biasa. Bukan hanya dikasih insting, tapi juga dikasih akal, kemampuan untuk memutuskan kebaikan atau keburukan. Udah dikasih sama Allah, dikasih kekuatan, dikasih power untuk memilih, ini loh neraka, ini loh surga, karepmu. Kamu dikasih kebebasan, dikasih kekuatan untuk memutuskan sendiri. Itulah manusia. Jadi kalau sampean dengan adanya neraka sakor, cerita tentang neraka sakor dibuat sama sampean tuh, dibuat pelajaran untuk memutuskan, oh aku kapok dengar ceritanya aja, aku udah wedi, udah takut, tak tobat aja wis, boleh. Atau malah sampean itu cuma cerita doang, jadi sakarepku wis, mau berbuat apapun sakarep gue sudah. Iya karepmu. So dimasukkan ke neraka sakor ya memang karepmu seperti itu. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dialah Allah yang ahlu itu ahli keluarga. Allah itu keluarga dari orang yang takwa, dan juga keluarganya orang yang selalu minta pengampunan dari Allah. Makanya pernah suatu ketika sahabat nanya sama Kanjeng Nabi, karena ada jaminan surga bagi keluarganya, bagi sahabatnya.
ini loh besok keluargaku ini, mulai dari Fatimah, mulai dari Ali, mulai dari Hasan Husain, ini ahli jannah, ini ahli surga. Kalau yang ini Abu Jahal, Abu Lahab, ahli neraka. Udah digituin sama Kanjeng Nabi. Terus nanya, ya Rasulullah, yang dinamakan yang siapa sih yang dapat jaminan keluarganya jenengan itu, yang dapat jaminan surga itu siapa sih hakikatnya sebetulnya? Kanjeng Nabi bilang, yang termasuk keluargaku adalah orang yang bertakwa. Jadi siapa yang menjadi keluarganya Kanjeng Nabi adalah orang yang bertakwa. Jadi sampean kalau ingin diakui keluarganya Kanjeng Nabi, jadilah orang yang bertakwa. Kalau ingin diakui keluarganya Kanjeng Nabi, jadilah orang yang selalu meminta ampun kepada Allah, yang istighfar kepada Allah. Jadi ada sahabat pernah nanya seperti itu. Jadi siapa sih keluarganya panjenengan itu? Hakikatnya siapa sih? Kanjeng Nabi bilang, orang-orang yang bertakwa itulah adalah keluargaku. Semoga kita sama Allah dijadikan, ditetapkan dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa
نبي